Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Tetap jaga jarak, cuci tangan, dan kalau bepergian selalu pakai masker. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita baca teks hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya yaitu tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanannya menjadi lebih awet. Nah, anak-anak perhatikan teks yang berwarna merah. Di sini pada paragraf pertama ini yang berwarna merah yaitu manusia butuh makanan terus-menerus. Nah, kemudian yang paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Pada paragraf ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, anak-anak, yang bergaris merah itu disebut kalimat utama. Ya, jadi pada setiap paragraf itu mempunyai kalimat utama. Nah, kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Jadi, anak-anak dapat meringkas sebuah bacaan itu dengan mengumpulkan setiap kalimat utama pada paragraf-paragraf yang ada. Nah, itu dinamakan ringkasan. Jadi lebih mudah ya. Kemudian kita belajar lagi tentang luas permukaan bidang. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Potongan tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah, perhatikan gambar. Nah, di sini ada persegi, perseginya utuh. Kemudian dipotong menjadi segitiga. Segitiganya menjadi 2. Kemudian persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, satu persegi ini adalah satuan luas. Kemudian segitiga adalah satuan luas. Nah, dua potongan segitiga ini yaitu sama dengan satu satuan persegi. Jadi luas permukaannya satu persegi ini
itu adalah 2 satuan segitiga. Kemudian kita belajar tentang menghargai perbedaan. Di sini ada Siti dan teman-teman. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Nah, pada hari itu semua tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, kita bersama teman harus saling menghargai ya anak-anak. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Kita harus bersyukur di Indonesia itu terdapat banyak sekali pakaian adat, kemudian makanan khas. Nah, walaupun berbeda-beda, kita tetap di Indonesia dan tetap bersatu. Kemudian, apa manfaat saling menghargai perbedaan? Nah, yaitu yang pertama, mempererat persatuan, memberikan rasa aman dan tentram, saling membantu menyelesaikan masalah, dan memperluas pergaulan. Kita akan mempunyai teman yang banyak. Nah, kemudian kita belajar tentang gerakan dasar mengambang. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Rapatkan perut pada dinding kolam. Tarik napas dalam-dalam. Lepaskan pegangan. Masukkan kepala ke dalam air. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Nah, kedua kakinya digerakkan bergantian. Nah, coba lakukan berulang-ulang. Nah, ketika anak-anak pergi ke kolam renang, coba anak-anak peragakan atau coba praktekkan gerakan dasar mengambang. Nah, anak-anak, terima kasih. Itu tadi pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat. Kita tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.